baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan tema atau materi kita di kesempatan hari yang berbahagia ini. Ya, semoga kiranya Allah senantiasa memudahkan kita dalam kebaikan tentunya. Amin. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita membahas tentang takwa. Ya. Bercerita tentang bagaimana sih ciri-ciri orang itu dikatakan dia orang yang bertakwa. Ya. Yang semoga kiranya kita termasuk orang-orang yang memiliki ciri-ciri tersebut. Sehingga ya ketika kita memilikinya, kita berusaha untuk menjaga dan meningkatkannya. Kalau bercerita tentang seseorang itu ada kalanya dia berada di tahap, di level yang rendah. Dan ada kalanya dia naik. Ya. Ada kalanya dia bersemangat. Ada kalanya dia futur, ya, lemah semangatnya. Maka dirahmatilah, dikatakan oleh Rasulullah, ya, beruntunglah orang-orang yang futurnya itu dalam sunnah. Artinya apa? Ada orang-orang yang mungkin dia senantiasa menjaga dirinya, ya, menjaga amalan-amalan wajibnya, kemudian dia barengi, ya, dia iringi dengan amalan-amalan sunnah. Dan ternyata ada kalanya futur dia, lemah dia. Namun lemahnya itu hanya sekedar malas atau meninggalkan perkara sunnah. Hanya meninggalkan sekedar perkara sunnah saja. Namun ada di sana orang-orang yang dia hanya mengerjakan perkara-perkara wajib saja. Kalau puasa ya puasa wajib. Kalau sholat ya sholat wajib. Kalau sedekah ya sedekah yang wajib seperti zakat fitrah. Dan tidak menambah dari itu. Nah, malangnya, musibahnya ketika jatuh dia kepada futur, dia tidak punya benteng. Dia tidak punya sesuatu yang ya terdepan gitu ya untuk mengalahkan futurnya itu. Akhirnya apa yang dikorbankan? Malaslah dia, lemahlah dia, tidak mengerjakan perkara yang wajib. Nah, beda dengan orang yang mungkin dia ya terbiasa dengan perkara sunnahnya, puasa sunnahnya, sholat rawatibnya, sholat malamnya, sholat duhanya. Ketika futur, mungkin ini yang dia tinggalkan. Dan insya Allah dia akan kembali lagi melakukannya. Namun bagaimana dengan orang yang sama sekali dia tidak mengerjakan amal sunnah? Datang masanya dia futur, maka berbahayalah untuk masalah wajibnya ini. Yang biasa dia mengerjakan sholat berjamaah di masjid, ya, bagi laki-laki, ya. Kemudian karena futur, dia tidak mengerjakannya lagi. Allah Akbar. Maka di sini dikatakan beruntunglah orang-orang yang senantiasa menjaga yang sunnah-sunnahnya. Jangankan yang wajib, yang sunnah dia jaga. Dia usahakan istiqomah dalam mengerjakannya. Ketika futur, maka benteng yang pertama kali diserang oleh futur itu adalah yang sunnahnya dulu. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan dia selamat yang wajibnya. Nah seperti itu. Karena apa? Al-imanu yajdad wa yanqus. Iman itu ada kalanya dia naik, ya. Ada kalanya dia meningkat, ada kalanya yanqus, berkurang. Ada kalanya dia lemah. Yazdad bit-ta'ah wa yanqus bil ma'asi. Dia bertambah, senantiasa terus bertambah. Ketika seorang hamba itu dia taat kepada Allah. Dia senantiasa mengerjakan amal ibadah. Dia semangat dalam amal ibadahnya, maka meningkatlah ketakwaan. Meningkatlah keimanannya. Namun tatkala dia menurun, futur menyerangnya, kemudian malah dia sering bermaksiat, maka semakinlah jatuh atau juga berada rendahlah, lemahlah imannya. Ketika iman lemah, tentu konsekuensinya pergi ke ketakwaan. Ya, jadi sangat berhubungan antara takwa, iman, amal soleh. Jadi ini adalah rumusan yang saling, siklus yang saling berhubungan. Ketika seorang hamba itu meningkatkan amal ibadahnya, maka bertambah imannya, bertambah pula tingkatan ketakwaannya. Sebaliknya, ketika seseorang itu melemah atau berkurang amal ibadahnya, kurang ketaatannya, dalam perkara baik itu wajib maupun sunnahnya, maka berkuranglah keimanannya, turun pula lah ketakwaannya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara ciri-ciri dari takwa itu yang bisa kita ambil jelas dalam surah Al-Baqarah, ya. Surah kedua dalam Al-Qur'an serta Al-Fatihah dan Al-Baqarah. Di situ yang pertama kali adalah ciri seorang hamba atau seorang muslim yang bertakwa. Dia menjadikan Al-Quran sebagai pedomannya.
dan sama sekali tidak ragu bahwasanya Al-Qur'an itu adalah pedoman baginya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dia yakin bahwasanya Al-Qur'an itu adalah pedoman. Tidak ada keraguan di dalamnya. Karena ada sebagian orang ya yang dia ragu bahwasanya Al-Qur'an itu adalah kalamullah. Dia ragu kalau Al-Qur'an itu terpelihara. Dia merasa bahwasanya Al-Qur'an itu tidak sempurna. Dia merasa bahwasanya Al-Qur'an itu adalah tulisan dari manusia dan manusia itu makhluk yang bisa salah. Padahal ini jelas dikatakan inna nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidz. Kata Allah dalam Al-Qur'an, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an dan kami pula yang menjaganya. Ini terbukti kita lihat bagaimana Al-Qur'an adalah satu-satunya kitab yang bisa dihafal dan banyak penghafalnya. Bahkan ya, kita bisa melihat sendiri ya, bagaimana orang yang dia tidak dapat melihat, buta matanya, namun dia bisa menghafal Al-Quran. Allahu Akbar. Bagaimana anak-anak yang bahkan belum baligh, ya, bahkan dia masih berumur 5, 6, 7 tahun, dia bisa hafal Al-Quran. Allahu Akbar. Bagaimana Imam Syafi'i, kita nggak usah berbicara tentang ulama terdahulu. Sekarang ya, di masa kita saat ini dan kita masih melihat orangnya, ya, adik kita Musa ya, dia mampu menghafal di usia 6 tahun sudah hafal Al-Qur'an. Allah. Ini membuktikan, menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an adalah betul-betul kitab suci mukjizat Allah yang dia adalah kitab mudah bagi kita kaum muslimin untuk menghafalnya. Ini dia. Jadi di sana benar-benar tidak ada keraguan. Coba lihat kitab lain ya. Kitab lain yang kita tahu sebagian besar sudah dirubah, sebagian besar bahkan sudah campur tangan manusia yang tidak lagi asli, tidak lagi murni, bukan lagi kitab samawi. Bagaimana ya? Kalau kita adakan musabaqah, maka mungkin lebih banyak musabaqah Al-Qur'an daripada kitab lainnya. Nah, di sini menunjukkan tentang betapa Al-Quran itu terpelihara, dijaga oleh Allah. Di hati-hati, bukan hanya di dalam kitab tulisan, tapi di hati kaum muslimin, Al-Quran itu terpelihara. Nah, ini menunjukkan benar-benar tidak ada keraguan dzalikal kitabul la raiba fihi. Sesungguhnya ini adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Bahkan Allah tantang ya, orang-orang yang dia ragu ya, orang-orang yang dia itu tidak mengimani Al-Quran, bahwasanya itu adalah kalamullah, Allah tantang. Tidak tanggung-tanggung Allah menantang. Bukan hanya manusia dengan manusia suruh berserikat, suruh berkumpul. Tapi Allah tantang manusia berserikat dia, tolong-menolong dia dengan jin sekalipun. Untuk hanya sekedar satu surah. Yang pertamanya Allah suruh buat semisal Al-Quran. Kemudian diturunkan lagi satu surah, bahkan satu ayat. Namun tidak ada yang mampu untuk menandingi atau untuk menyamai atau untuk membuat semisal Al-Quran. Ada yang mencoba ya, namun hasil dari yang dia buat itu sama sekali tidak menunjukkan ya, tidak bisa mengimbangi apapun dari kitab Al-Quran. Nah, jadi benar adanya dia benar-benar sebagai seorang muslim ya, seorang yang beriman, dia menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Dia jadikan Al-Quran sebagai petunjuknya. Jadi ketika ada hal yang dia ragu dalamnya atau dia bingung, dia jadikan Al-Quran sebagai pedomannya. Ya, sebagai tuntunan hidupnya. Sehingga ya benar adanya dia benar-benar dijaga oleh Allah. Kenapa? Karena dia menjaga dirinya, dia jadikan Al-Quran selain iman dan juga sebagai pedoman hidupnya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu masih banyak lagi ciri-ciri dari takwa itu. Nah, yang mana ciri-ciri ini ya kita harus ketahui bersama sehingga kita bisa mengkoreksi diri kita. Apakah ciri-ciri orang bertakwa ini ada pada diri kita atau tidak ada sama sekali? Ya. Ketika kita merasa ciri-ciri tersebut tidak ada pada diri kita, maka cobalah berusaha, ya, belajar lagi, nuntut ilmu, obati kebodohan kita. Sehingga apa? Sehingga kita bisa sedikit demi sedikit termasuk orang-orang yang berusaha keras untuk mencari keridhaan Allah dengan menuntut ilmu. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang
Ya Allah jaga, ya Allah pelihara, ya Allah berikan kemudahan untuk kita untuk senantiasa dalam kebaikan menuntut ilmu. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.